Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Botani Tumbuhan Tinggi ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang subkelas Aridae. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Thaibatul Hayati sebagai moderator sekaligus pemateri, dan anggota kelompok kami yaitu ada Ekawati, Fitri Ani Lumban Tobing, Fitria Rosa Damayanti, Hamidah, Khairus Esti Afifah, Muhammad Syakran, Muhammad Syifa Habli Solihin, Nurul Hasanah, Rahmawati, Rusminah, Siti Mardiah, dan Wina Sri Lestari sebagai pemateri. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai subkelas Aridae. Subkelas Aridae adalah subkelas dari kelas Liliopsida. Subkelas Aridae telah mengalami perubahan di mana Cronquist menerima Acoracea yang sebelumnya terdapat di Araceae. Subkelas Aridae memiliki ciri-ciri yaitu batang yang tegak teristerial, memanjat, dan juga tumbuhan air dengan rimpang atau umbi serta batangnya mengambang. Daun pada umumnya berukuran besar, ada daun tunggal, dan ada juga daun yang majemuk. Perbungaan yang dimiliki yaitu tongkol tak terbatas. Pada subkelas Aridae terdiri dari 4 subordo, yaitu Araneae, Cyclantanae, Typanae, dan Pandanaceae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Rosa mengenai superordo Araneae. Menurut Tahtajan 1997, superordo Araneae merupakan superordo yang pertama dari pembagian subkelas Aridae, di mana superordo Araneae ini memiliki dua ordo, yaitu ordo Arales dan ordo Acorales. Nah, ciri-ciri dan morfologi dari superordo Araneae ini yang pertama yaitu duduk daun berupa distika, yaitu jika dilihat dari atas, duduk daunnya tampak memiliki dua deret yang nantinya akan membentuk sudut 180 derajat atau setengah lingkaran. Yang kedua yaitu stomata berupa paralel atau stomata paralel parasitik, yaitu stomata yang memiliki satu atau lebih sel pembantu yang sejajar dengan celah di antara sel penjaga. Yang ketiga yaitu memiliki karpel dengan banyak opula. Opula itu yaitu struktur yang berada di dalam ovarium yang nantinya akan membentuk sel reproduksi betina. Ciri-ciri yang keempat yaitu memiliki biji albuminous, yaitu biji atau cadangan makanan yang berada di dalam endosperm atau perisperm. Ciri-ciri yang kelima yaitu tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah tropis dan berhabitus herba atau memiliki batang yang tidak berkayu, batang lunak, dan berair. Lalu merupakan tanaman epifit, yaitu tanaman yang hidup menopang pada tumbuhan lain, namun tumbuhan ini tidak menyerap nutrisi seluruhnya pada tumbuhan yang ditupanginya. Lalu adapun manfaat dari superordo Araneae ini yaitu biasanya dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan, sebagai tanaman hias di kolam, lalu sebagai mengurangi pencemaran air di dalam kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang ordo Arales. Arales adalah salah satu bangsa atau ordo anggota tumbuhan berbunga yang termasuk dalam anak kelas Alispatidae, kelas Liliopsida. Menurut sistem klasifikasi Cronquist pada tahun 1981, yang mana ada dua suku yang termasuk di dalamnya, yaitu Araceae dan juga Lemnaceae. Sedangkan menurut sistem klasifikasi APG2 pada tahun 2003 mengalami modifikasi lanjutan yang berdasarkan filogeni dan sekarang mulai luas digunakan. Lemnaceae digabungkan ke dalam Araceae dan dimasukkan ke dalam Alismatales. Adapun ciri-ciri dari ordo Arales itu sendiri yaitu terdiri dari 4 famili, yaitu famili Araceae, famili Orontiaceae, famili Pistiaceae, dan juga famili Lemnaceae. Tumbuhan herba perennial, batangnya berizoma atau berumbi, tegak atau memanjat atau mengapung, daunnya berseling, bunga biseksual atau uniseksual, sesilis, spadik,
memiliki spata yang berwarna hijau, putih atau warna yang lain, dan tidak memiliki periantum diganti dengan loculi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh spesies dari macam-macam famili dari ordo Arales itu sendiri. Yaitu yang pertama itu ada dari famili Araceae, yaitu bunga suwek atau Omophopalus titanum. Selanjutnya ada dari famili Orontiaceae, yaitu Lyciton comcatsensis. Terus ada famili Pistiaceae, contohnya itu adalah Pistia stratiotes. Dan terakhir adalah famili Lemnaceae, yaitu contohnya itu ada Lemna perpusilla. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai famili Araceae. Nah, famili Araceae ini juga sering kita sebut dengan suku palem-paleman atau pinang-pinangan, dan merupakan kelompok tumbuhan yang juga kita sebut dengan palma atau palem. Tumbuhan ini banyak dikenal dan memiliki banyak jenisnya di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari famili Araceae ini. Yang pertama, batang tubuhnya itu tegak ke atas dan jarang bercabang. Artinya, tegak ke atas itu memiliki tinggi sekitar 30 meter. Terus batangnya itu berruas-ruas dan tidak memiliki kambium sejati. Lalu akarnya tersebut tumbuh dari pangkal batang dan berbentuk akar serabut. Selain itu juga daunnya itu majemuk. Tangkai daunnya itu memiliki pelepah daun yang memiliki fungsi untuk membungkus batang. Bunganya tersebut tersusun dalam karangan bunga atau mayang. Buahnya tersebut ditutupi oleh lapisan luar yang relatif tebal. Itu sering disebut dengan yang namanya sabut. Terus biji buahnya itu relatif cair pada saat muda dan akan mengeras ketika tua. Contoh-contoh dari famili Araceae ini yang pertama itu kita dapat lihat aren, terus pinang, dan juga pohon kelapa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu mengenai famili Orontiaceae. Famili Orontiaceae merupakan keluarga basal yang tertua dan lebih primitif dari semua tanaman herba monokotil yang ada. Pada famili Orontiaceae ini terbagi menjadi 3 subfamili yang terdiri atas 3 genera, yaitu yang pertama ada Lyciton, yang kedua ada Orontium, dan yang ketiga ada Symplocarpus. Ciri-ciri atau karakteristik khusus pada famili ini yaitu bunganya termasuk bunga dengan butiran serbuk sari yang berukuran sedang dan batangnya terletak di bawah tanah. Kemudian jenis perbungaan pada famili ini disebut dengan spadix atau biasa kita kenal dengan tongkol bunga yang diselimuti di dalam spata atau biasa kita kenal dengan seludang bunga yang berbentuk daun. Contoh dari spesies famili Orontiaceae yaitu Lyciton comcatsensis. Setelah itu, manfaat dari famili Orontiaceae yaitu kebanyakan memiliki aroma yang khas sehingga membuat serangga tertarik untuk hinggap dan menghisap nektarnya. Selain itu, bunga pada famili ini biasanya membantu proses perkembangan larva pada serangga tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai famili Pistiaceae. Di sini famili Pistiaceae ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hidupnya itu di tempat yang berawa, terus memiliki daun hampir berbentuk bulat telur dan juga tipis. Bunganya itu 2, terus telanjang, tertutup, dan juga dalam spata. Terus memiliki benang sari dan memiliki stigma yang sederhana, dan buah membran atau kapsular dan juga tidak membuka. Terus contoh dari famili Pistiaceae ini yaitu tumbuhan apu-apu. Nah, tumbuhan apu-apu ini juga dikenal dengan sebutan Pistia stratiotes, yaitu menjadi salah satu tanaman air yang memiliki multifungsi. Di sini
manfaat dari tumbuhan tersebut yang pertama sebagai tanaman hias di air dan juga sebagai pembersih dari pencemaran air, dan juga dapat dilihat klasifikasi dari tanaman Pistia stratiotes L. Di sini saya akan menjelaskan famili Lemnaceae. Jadi famili Lemnaceae ini memiliki dua subfamili, yang satunya yang disebut primitif atau disebut Lemnoidae, dan yang lebih maju atau yang disebut Volvoideae. Lalu memiliki bunga tunggal, jadi dalam satu tanaman ini ada bunga jantan dan satu tanaman lagi ada bunga betina. Volvoideae, mereka tidak memiliki akar ataupun bisa disebut rhizoid, sedangkannya Lemnoidae ini sudah disebut memiliki akar. Volvia adalah tanaman berbunga terkecil di dunia dan jarang melebihi 1 mm panjang atau lebarnya. Dengan mata telanjang, tanaman mungil ini sulit dilihat, tetapi koloninya mudah terlihat dan menyerupai bintik-bintik kopi di air karena pigmen coklat. Jadi kalau lebih jelas lagi, kita tuh bisa melihatnya dengan bantuan mikroskop stereo misalnya. Lalu merupakan tanaman yang hidup di air dan mengambang di atas. Jadi tanaman ini hidup di air dan mengambang atau mengampung. Lalu di tempat tenang, contohnya di kolam, lalu suhu dingin. Daun berbentuk kecil, bulat datar atau linear yang berukuran sekitar 1 mm. Jadi secara struktur bentuk daun, perbedaan Volvoideae ini lebih kecil dibandingkan Lemnoidea ini. Misalkan Volvoideae ini punya ukuran 1 mm, sedangkannya yang Lemnoidea ini memiliki ukuran bentuk daun 5 mm atau 2,5 mm. Mengandung sel lendir dan terdapat rambut kelenjar yang fungsinya untuk menyaring zat-zat ekskresi. Dimana kalau kita belah daun ini mengeluarkan kayak ada lendir-lendirnya. Contohnya Lemna perfuscilla. Lalu lanjut ke manfaat. Dimana ada 5 manfaat tumbuhan Lemnaceae ini. Satu, sebagai pakan alternatif, dimana tumbuhan ini bisa jadi makanan ikan, makanan burung, lalu menjernihkan air. Tanaman ini bisa menjernihkan air, menetralisir air kolam yang keruh, lalu menyerap limbah-limbah yang cair, NH3, NH4 atau NO3. Yang menyerap itu bagian akarnya atau bagian daunnya. Sebagai suplemen ikan, jadi tumbuhan ini bisa jadi makanan ikan seperti yang saya bilang tadi, karena memiliki protein yang tinggi 40%, lalu meningkatkan daya tahan ikan menjadi obat ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ordo Acorales. Acorales yaitu satu bangsa tumbuhan berbunga yang termasuk dalam kelas monokotil dari pedoman sistem klasifikasi APG2. Bangsa ini hanya memiliki satu suku atau Acoraceae dan satu marga yaitu Acorus. Contoh spesies yang paling banyak yaitu jeringau atau dalam bahasa latinnya Acorus calamus yang digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional. Adapun ciri-ciri ordo Acorales, yang pertama, memiliki bunga majemuk tak terbatas berupa tongkol atau spadik. Yang kedua, kebanyakan ordo Acorales memiliki daun unifasial atau isobilateral, yang dimana pada kedua sisi sama meskipun masih ada permukaan abaksial dan adaksial yang dapat dibedakan dari penampang melintang dengan melihat posisi xilem dan phloem pada berkas pengikutnya. Yang ketiga, antera kepala sari membuka ke arah dalam bunga. Yang keempat, pertumbuhan tunas adalah apikal, yaitu tunas yang tumbuh di pucuk atau puncak batang. Yang kelima, sering ditemukan di tepi kolam atau di sepanjang aliran yang berarus cepat. Yang keenam, merupakan tanaman epifit yang berhabitus herbaterestrial. Yang ketujuh, urat daunnya sejajar, mengirip serta menjari. Yang kedelapan, bakal buahnya seperus, yaitu
Bakal buahnya yang menumpang terdapat pada bunga yang dasar bunganya cembung, rata, cekung dangkal seperti cawan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan famili Akoraceae. Memiliki ciri-ciri yang pertama, mempunyai rimpang yang memanjang atau seperti umbi dengan getah yang cair. Yang kedua, berbatang pendek, basah, berbentuk rimpang, dan warnanya putih. Kebanyakan tersusun sebagai roset akar atau tersebar pada batang. Yang ketiga, daunnya biasanya tidak banyak. Kadang-kadang baru terbentuk setelah keluar bunga. Yang keempat, daunnya berjenis tunggal. Bentuknya lanset, ujung runcingnya bertepi rata, dan pangkalnya memeluk batang. Yang kelima, bunga majemuk ini perbungaannya berbentuk bongkol, lalu ujungnya meruncing. Yang keenam, biji berbentuk persegi panjang hingga elips. Dan yang ketujuh, tangkai putik dan kepala putik bermacam-macam bentuk dan susunannya. Contohnya pada tumbuhan jeringau. Tumbuhan jeringau ini digunakan sebagai obat herbal, yaitu yang pertama untuk meredakan demam, yang kedua membantu proses metabolisme, yang ketiga mampu menyeimbangkan hormon dalam tubuh, dan yang keempat meredakan flu. Pada tumbuhan jeringau ini yang digunakan sebagai obat herbal pada bagian akarnya karena mengandung essential oil. Spesies dari tumbuhan jeringau ini yaitu Ocorus calamus L. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang superordo Cyclantana. Ciri-ciri dari superordo ini yaitu merupakan tanaman berbunga tunggal, habitusnya herba, ada juga yang semak belukar berkayu. Daunnya berbentuk menjari dan ada juga yang berbentuk seperti kipas. Susunan daunnya spiral atau melingkar, biasanya ada 1 hingga 3 tulang rusuk utama. Merupakan tanaman berumah satu atau monoicous. Bunga jantan terdiri dari benang sari tunggal, sedangkan bunga betina terdiri dari putik yang menyatu ke dalam siklus betina bergantian dengan siklus jantan. Pada superordo Cyclantana ini memiliki 1 ordo yaitu Cyclantales dan 1 famili yaitu Cyclantaceae. Selanjutnya, ordo Cyclantales. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu tumbuhan yang berhabitus terna mirip palma yang merambat dan bersifat epifit. Daunnya besar dan bersifat distokus atau tersusun secara spiral, berbentuk kipas, bertepi rata, dan berlekuk atau berbagi 2. Tangkai daun pada pangkal ordo ini itu berupa upih, dan bunganya terletak di ujung batang. Benang sari dan putik terdapat dalam 1 spadix atau tongkol bunga dengan benang sari yang banyak. Batangnya pendek dan mempunyai getah seperti susu yang cair. Berdasarkan filogeni menurut Roger pada tahun 1998, ordo Cyclantales ini biasanya ditempatkan dalam urutan atau superordo sendiri untuk mengekspresikan posisi yang terisolasi. Tingkat kekerabatan yang paling mirip terdapat dari famili Araceae, Palma, dan Pandanaceae. Data morfologis, embriologis, anatomi, dan kimia yang terkumpul selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa Cyclantales ini paling erat kaitannya dengan Pandanaceae. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Famili Cyclantaceae ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu merupakan herba yang perennial. Yang kedua, setengah perdu atau memanjat dan mempunyai getah yang cair. Ketiga, terdapat sel-sel lendir pada akar, batang dan petiolus hanya terdapat pada perbungaan. Keempat, sel-sel bertanin yang terdapat pada semua organ. Selanjutnya, duduk daun tersebar atau berseling, bertepi rata, dalam 2 baris atau spiral, dengan pelepah petiolus dan lamina yang melebar, menyerupai daun falem. Selanjutnya, bunga dalam perbungaan spadik yang diliputi beberapa spata yang cepat jatuh. Kemudian, uniseksual dan tumbuhan berumah satu. Yang terakhir, bunga jantan dan bunga betina terdapat pada 1 tongkol, di mana bunga tanpa tenda bunga atau bunga tidak memiliki tenda bunga. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri tumbuhan Carludovica palmata, yang mana Carludovica palmata ini merupakan salah satu tumbuhan dari famili Cyclantaceae. Nah, adapun ciri-ciri Carludovica palmata ini yaitu yang pertama, tumbuh dalam rumpun besar dengan daun seperti kipas dan terangkat seperti payung. Kemudian, tumbuh tinggi berukuran 3-4 kaki,
bereproduksi secara vegetatif, dan tumbuhan asli tropis. Yang mana tumbuhan Carludovica palmata ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena memiliki bentuk morfologi yang menarik, serta sebagian orang memanfaatkannya yaitu dengan menggunakan daunnya untuk dibuat kerajinan seperti topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Superordo Tiphanai. Superordo Tiphanai ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan tanaman tahunan dan merupakan gulma akuatik. Nah, gulma akuatik di sini artinya dia banyak tumbuh di daerah yang tergenang air dan sering dijumpai pada sebagian lingkungan lahan basah di seluruh dunia. Yang kedua, daunnya berdaging tebal dengan ketebalan 5-12 mm dan batangnya tumbuh tegak, serta berbunga monokotil tingginya 1,5-2 cm. Yang ketiga, bunga jantan menghasilkan sepasang benang sari. Nah, ketika serbuk sari dilepaskan, ia akan layu. Yang keempat, biji memiliki panjang sekitar 0,2 mm dan melekat pada rambut tipis, atau maksudnya itu melekat pada tangkai yang mempengaruhi penyebaran angin. Yang kelima, hidupnya di rawa-rawa atau sungai air payau. Yang keenam, terbagi menjadi satu ordo, yaitu ordo Tiphales, dan dua famili, yaitu famili Sparganiaceae dan famili Tiphaceae. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu merupakan tumbuhan berbunga tunggal dan berumah satu. Hidupnya di rawa atau di sungai air payau, memiliki dua famili yaitu famili Tiphaceae dan famili Sparganiaceae. Contoh spesies dari famili Tiphaceae yaitu tipe Angustifolia, sedangkan contoh spesies dari famili Sparganiaceae yaitu Sparganium angustifolium. Selanjutnya yaitu famili Sparganiaceae, di mana famili Sparganiaceae ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama merupakan tumbuhan air yang hidup di air dangkal seperti kolam dan sungai. Kedua, daun mengambang dengan tegak di atas permukaan air. Yang ketiga, tepi daun rata. Yang keempat, ujung bunga membentuk seperti segitiga. Yang keempat, berumah satu. Nah, di mana contoh spesies dari famili Sparganiaceae ini yaitu Sparganium emersum dan Sparganium angustifolium. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari famili Sparganiaceae, yang mana contohnya yaitu ada pada tumbuhan Sparganium emersum. Nah, manfaat dari Sparganium emersum ini terdapat pada bagian daunnya yang dapat digunakan sebagai bahan anyaman dengan cara dikeringkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang famili Tiphaceae. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan ini berhabitus tanah air, perennial, rawa-rawa atau telaga. Akarnya berupa rimpang yang merayap, daunnya berbentuk pita dan agak tebal, bunganya berkelamin tunggal dalam jumlah yang besar, dan tersusun rapat dalam tongkol yang berbentuk silinder. Letak bunga jantan di bagian atas bunga betina, tongkol terdiri atas sisik-sisik tipis seperti selaput. Bunga jantan terdiri dari 2-5 benang sari, dan bunga betina memiliki bakal buah yang beruang satu. Contoh tumbuhan dari famili Tiphaceae yaitu tumbuhan tipe Angustifolia atau biasa disebut dengan lembang. Tumbuhan tipe Angustifolia ini juga digunakan sebagai tanaman hias di kolam yang biasanya dipadukan dengan enceng gondok atau selada air. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang Superordo Pandananae. Superordo Pandananae masuk ke dalam subkelas Aridae, di mana di dalamnya telah dibagi menjadi beberapa superordo lainnya. Superordo Pandananae turun menjadi ordo Pandanales dan membagi menjadi dua famili. Superordo Pandananae diambil dari sistem klasifikasi Thorne-Eckrippal pada tahun 1992 dan juga sistem klasifikasi dari Tahtajan pada tahun 1997.
Adapun ciri-ciri dari superordo Pandananae ini, yaitu yang pertama, tumbuhan semak, perdu ataupun pohon, mempunyai akar besar dan akar tunjang untuk menopang tumbuhan ini. Batangnya bulat dengan bekas duduk daun bercabang menjalar. Daunnya berbentuk garis, berwarna hijau, daunnya tunggal, memeluk batang, lanset, tepi berduri kecil-kecil tajam. Mempunyai buah batu, menggantung, bentuk bola dinding buah berambut, berwarna jingga. Kebanyakan tumbuh liar di tepi sungai, rawa, tempat-tempat lain yang tanahnya lembab. Dan terdiri dari satu ordo dan juga 2 famili. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ordo Pandanales. Ordo Pandanales memiliki ciri-ciri yaitu berhabitus terna, perdu atau pohon. Daun-daunnya berbentuk pipih, pita, dan garis. Bunga selalu berkelamin tunggal. Bunganya ada yang mempunyai tenda bunga dan juga ada yang tidak. Biasanya tersusun dalam karangan bunga berupa tongkol majemuk atau bongkol. Bunga jantan terdiri dari 1 hingga banyak benang sari, sedangkan bunga betinanya dengan bakal buah ruang banyak, tiap ruang berisi 1 hingga banyak bakal biji. Dalam kandung lembaga, umumnya terdapat lebih dari 3 sel antipoda. Buah menyerupai buah keras, dan bijinya mempunyai endosperm. Batangnya simpodial atau bercabang simplex, tidak melakukan pertumbuhan sekunder. Jadi, penambahan diameter batang adalah hasil dari pertumbuhan penebalan primernya saja. Daun tersusun secara spiral, biasanya terkumpul pada bagian ujung. Bunga terletak pada terminal atau lateral dan aksilar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai famili Pandanaceae. Ciri-cirinya yaitu pertama, tumbuhan terna, perdu atau pohon, serta batang yang besar dan tumbuhnya tegak. Yang kedua, pada pangkal batang terdapat akar tunjang. Yang ketiga, daunnya berbentuk pita dan pada tepi daunnya terdapat duri-duri halus. Selanjutnya, bunganya berkelamin tunggal dan perbungaannya tongkol. Buahnya buah batu atau menyerupai buah buni. Contohnya Pandanus tectorius. Selain itu, contohnya lainnya yaitu Praesinetia punicularis atau pandan merah dan Pandanus amarillifolius atau pandan wangi. Selanjutnya yaitu manfaat famili Pandanaceae. Manfaat dari Pandanus tectorius atau pandan tikar atau pandan duri, yang pertama itu digunakan sebagai bahan dasar tikar, digunakan sebagai bahan kerajinan, dan dibuat bahan anyaman, juga digunakan sebagai tanaman pagar, serta sebagai wangi-wangian atau hiasan. Nah, klasifikasi dari Pandanus tectorius dapat dilihat di samping manfaatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah ciri-ciri dari tumbuhan atau famili Freycinettiaceae. Bisa dilihat di PowerPoint. Yang pertama, ada tumbuhan berumah 2 dan dapat berwujud pohon, semak, atau perambat. Yang dimaksud dengan tumbuhan berumah 2 itu yaitu memiliki 2 jenis kelamin dalam satu tumbuhan atau Freycinetia tersebut dalam satunya. Yang kedua, bila berwujud pohon, seringkali mereka memiliki akar penopang. Yang ketiga, atau sedangkan bila si Freycinetia ini berwujud perambat, mereka dilengkapi dengan akar perambat atau pelameluk. Daunnya tunggal berbentuk lanset. Pada bagian apikal daun bervariasi, ada yang runcing sampai meruncing. Yang selanjutnya atau yang terakhir, tepian helai daunnya berduri. Tetapi yang tepian daunnya berduri itu, helaian daunnya berduri itu hanya terdapat pada beberapa jenis genus atau spesies dari si Freycinettiaceae ini. Freycinetia yang salah satunya itu ya si
Fresinetia corneri. Nah, sedangkan yang ada dalam gambar di PowerPoint ini yang multiflora dan insignis itu tepian daunnya itu datar atau tidak ada duri. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi si contoh-contoh dari genusnya Fresinetti ini ada beberapa. Yang pertama yaitu si Fresinetti corneri. Bisa dilihat atau dibaca si daunnya ini linear, tumpang tindih, dan perbuahannya majemuk. Bisa dilihat pada gambar panah nomor 1, daunnya tuh linear, dan bisa dilihat juga pinggir-pinggirannya itu ada sedikit duri-duri. Kalau misalkan kalian tidak jelas, bisa mungkin nanti di zoom kembali gambarnya, dan itu tuh pinggir-pinggirannya berduri. Yang selanjutnya pangkal daunnya dengan aurikelnya meruncing, bisa dilihat juga pada gambarnya. Yang selanjutnya perbungaannya terminal, sedangkan buahnya adalah buah murni. Dan contoh gambar selanjutnya adalah Fresinetia sawara kensis atau Kensis martelli dengan daun linear yang tumpang tindih, perbungaannya aksilar, sepaliannya kecil, terdiri dari suatu sirkap, tangkai perbungaannya satu. Tangkai perbungaannya bisa dilihat ini pada nomor 1 ya, dilihat pada gambarnya. Lalu dilihat nomor 2-nya itu si tipe perbungaannya atau buahnya itu sirkap. Jadi maksudnya sirkap itu tuh bakal buah yang dibentuk oleh daun-daun buah yang berlekatan antara satu dengan yang lainnya. Nah, bisa dilihat aja gambarnya. Kita lanjutkan ke manfaat dari famili Fresinetia. Salah satu contohnya nih kita ambil lagi, spesiesnya kan tadi tuh banyak, atau contoh genus dari Fresinetia tuh. Nah, ini salah satunya adalah dari Fresinetia sumatrana. Jadi yang pertama bisa dijadikan tanaman hias atau penghasil serat, dan selanjutnya sebagai bahan kerajinan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika teman-teman ada pertanyaan, sanggahan maupun kritik, silahkan didiskusikan di grup ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.